Geger, kabar rumah tangga artis Pinkan Mambo tengah berada di tubir perceraian. Air mata Pinkan pun bercucuran saat mengisahkan peliknya masalah dan juga perjuangan hidup Pinkan selama ini. Mirisnya lagi, lelah dan peluhnya dalam berjuang bertahan hidup, dirinya dan anak-anaknya tidak pernah digubris oleh pangeran hatinya, Steve Wantania. Benarkah klimaks masalah dalam rumah tangga mereka sudah terjadi 2,5 tahun terakhir? Air mata Pinkan Mambo juga bercucuran saat mengisahkan kerasnya perjuangan dirinya untuk bertahan hidup dan untuk menghidupi anak-anaknya. Ia melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya. Seperti apa kisah getir Pinkan? Apa yang membuat Pinkan mampu melewati masa-masa sulit dalam hal ekonomi yang melanda hidupnya saat itu? Perubahan drastis yang dialami Pinkan terjadi pula akhirnya. Bukan hanya bisa meraup harta berlimpah, tapi juga popularitas selangit. Kini, Pinkan mengaku tidak mau silau oleh semua itu. Bukan kekayaan dan popularitas yang kini dikejarnya dalam hidup, melainkan surga. Lantas, apa yang dilakukan Pinkan untuk mewujudkan keinginannya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Air mata Pinkan Mambo mengucur deras di pipinya saat mengisahkan soal perjalanan hidup dan rumah tangganya yang begitu pedih dan pelik ia jalani. Ia mengaku saat dirinya dihempas cobaan dan lelah berjuang demi bertahan hidup dan juga keluarganya, saat itu ia merasa tidak memberinya dukungan dan juga tidak mempedulikan dirinya. Jangankan memikul bersama beban hidup yang ada, ditanya kabar pun oleh sang suami, Pinkan mengaku tidak pernah. Capek aku Tuhan, tapi aku tetap bekerja and no one's help me. Pinkan merasa dirinya seperti dicampakan. Beban hidup keluarga terpaksa membuatnya terus bekerja keras meski dalam kondisi sakit sekalipun. Aku harus bayar ini tuh banyak banget mas. Anakku banyak, harus bayar sekolah, harus bayar ini. Aku nggak bisa berhenti kayak kuda, gimana sih? Mau berhenti tuh nggak bisa. Bayangin kamu lagi sakit, tapi kamu nggak bisa berhenti bekerja. Itu tuh sakit banget loh rasanya. Kalau aku berhenti bekerja, anakku nggak beli susu dong. Aku nggak bisa berhenti, jadi aku sampai, percaya gak, aku sampai bongkok-bongkok jalan. Sampai sakit punggung aku. Sampai aku jalan gini, aku bilang, Tuhan, kapan ini berakhir? Aku bilang, capek aku Tuhan. Tapi aku tetap kerja, and no one's help me. Gak pernah nanya aku capek nggak? Yang harusnya dia nanya aku capek nggak? Are you okay? Uang kamu cukup? No. Nggak ada yang nanya itu. Aku cuma sama Tuhan. Setiap hari aku nggak pernah lihat orang. Aku jalan-jalan aja. Aku nggak pernah lihat orang mas. Nggak sempat. Aku kerja. Kalau bisa diputar balik, aku nggak mau nikah sama itu. Aku nggak mau nikah sama itu. Ya. Pinkan mengakui saat ini dirinya sudah lelah menghadapi gejolak dalam bahtera rumah tangganya. Pernikahan yang dibinanya kini dengan Steve Wantania tengah dilanda prahara hebat dan jadi beban yang luar biasa.
Karena itu, Pinkan pun sampai pada pemikiran mempertimbangkan apakah berpisah atau tidak dengan Steve Wantania. Pinkan juga sudah memetakan langkahnya menuju perceraian dengan bersiap-siap mengurus proses gugatan perceraian. Pinkan meminta doa agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk dirinya dan sang suami. Intinya aku sekarang lagi mikir, pemirsa doain. Aku lagi mikir buat mau pisah atau enggak. Apalagi aku harus tutupin, capek gak sih? Ya, terus ini aja aku udah tutupin ceritanya. Capek loh ini aku. Kalau aku jujur, nanti nggak enak. Nggak semuanya harus nggak enak. Ya, semua orang punya kepentingan. Aku nggak mau aku aja yang salah. Dia ada, cuma aku lagi mungkin sedang siap-siap, mungkin aku belum tahu juga. Mungkin sedang siap-siap untuk ngurus perceraian aku. Mungkin sedang siap-siap untuk ngurus perceraian aku. Aku nggak mau jelekin sekali lagi, keluarganya juga baik semuanya aku. Jadi tapi kita tuh nggak suka sama kita tuh menurut dia mungkin aku barangnya ganggu, menurut aku barang dia ganggu, ngerti gak sih? Karena yang pertama karena aku juga nggak yakin, aku takutnya aku nggak masuk surga. Aduh aku kayak nggak masuk nalar ya, tapi otak aku berpikirnya begitu. Terjadinya prahara hebat dalam rumah tangga Pinkan dan Steve rupanya sudah terjadi 2,5 tahun yang lalu. Bahkan kabarnya Pinkan dan suami sudah berpisah rumah selama 1,5 tahun, namun hingga kini masih belum sah bercerai. Akan tetapi, Pinkan jujur mengakui bahwa permasalahan utama sudah mulai terjadi sejak awal pernikahan mereka. Namun, selama ini Pinkan berusaha menutupinya rapat-rapat. Tapi kini, ia mengaku lelah menutupinya. Namun, prahara tersebut menurut Pinkan bukan karena sang suami pengangguran akibat terkena PHK, tapi ada satu hal dan lainnya yang tidak bisa Pinkan ceritakan ke publik. Masalah terberatnya tuh 2 tahun lalu, tapi kalau masalahnya dari kita pertama nikah udah masalah. Dari dulu itu kalau misalnya kalau kerja ya pasti dia kerja, tapi dulu waktu mau kerja ya pokoknya kalau dulu dia bayarin, tapi kalau karena dia sekarang kena PHK jadi dia nggak bisa bayarin lagi, terus dia lagi cari kerja. Tapi kita kan cerai itu bukan karena PHK atau apa gitu, tapi karena ya satu dan lain hal yang sebenarnya aku juga udah capek tutup-tutupin sih sebenarnya. Ya mau dicerita apa ya, dari awal tuh susah nyeritainnya. Pokoknya anggap aja ada manusia rambut keriting, ada manusia rambut lurus, supaya tidak menyinggung semua orang. Dari zaman aku keluar nggak ratu lagi juga kan aku tidak pernah bilang siapa jelek, no. Biarlah aku yang jelek lah, maksudnya ngapain sih kita ngajakin orang berantem? Semua baik, nggak ada orang jahat, semuanya baik. Tapi ya udah, yang aku alamin sedih gitu aja. Tapi nggak perlu tahu lah sedihnya aku apa, karena nggak ada gunanya juga. Palingan netizen cuma bisa mencibir. Geger, curahan hati dengan berurai air mata Pinkan Mambo terkait permasalahan dalam rumah tangganya. Seperti apa terjalnya Pinkan Mambo menjalani kehidupan yang penuh peluh dengan perjuangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Geger, Pinkan Mambo curhat sembari berurai air mata sedih mengungkap kabar hendak bercerai dengan suaminya Steve Wantania. Kemudian, yang mengejutkan juga adalah pengakuan Pinkan soal terjalnya ia menapaki jejak kehidupan dengan penuh perjuangan pula. Dikatakan Pinkan, ia tidak malu berusaha atau melakukan apa saja
demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga anak-anaknya. Bahkan, ia pernah berada di titik terendah sampai harus menjual keranjang sampah, barang-barang bekas lainnya untuk mendapatkan uang. Tak hanya itu, Pinkan juga pernah berjualan kue untuk membiayai persalinannya dan memenuhi kebutuhan hidup kelima anaknya. Ia juga sudah menjajal tinggal di apartemen dari yang paling mewah sampai yang paling sederhana. Semua itu sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya akan hidupnya sendiri dan juga keluarganya. Maka ketika 7 tahun lalu Pinkan nyaris putus asa dan berniat bunuh diri, ia urung melakukannya karena bersyukur meski berkekurangan ia masih diberi kesehatan. Sampai jual codet kan karena kita butuh uang saat itu, tapi bukan dibilang bangkrut juga enggak. Makanya kan jawaban aku di TV agak iya enggak itu maksudnya emang sengaja, bukannya bikin settingan, cuma karena dibilang nggak ada, dibilang lagi ada masalah uang, iya benar, tapi bukan masalah kita nggak bisa makan. Cuma maksudnya karena perubahan lifestyle yang tadinya agak mahal, nah sekarang mesti pindah ke setengah aja biasa. Jam 4 pagi aku mesti antar kue aku ke rumah berapa klaster dari sini. Aku mesti antar kue sendiri, udah mau lahiran, aku hujan-hujanan, bensin udah kedap-kedip, ada bensin ada enggak gitu. Terus ya dingin-dingin mau lahiran, bawa bayi, kehujanan. Pendapatannya kadang-kadang waktu pertama-tama kali ya dari 2.000 perak, dari akhirnya 20.000 kita bisa beli pampers. Aku juga pindah ke rumah burung. Jadi sebelum rumah sekarang ini, rumahnya tuh rumah burung, alias tuh lumayan kecil banget, Kak. Jadi masuk pintu, atas udah kasur. Gak mudah loh membesarkan anak 5 dan cicilan mobil yang udah terlanjur beberapa mobil, dan di saat omset bajunya tuh turun karena akunya kan sakit. Jadi sakit kecapean karena jemput anak ke Bali, terus harus jual mobil. Sebenarnya sih aku keuangannya oke, tapi panjang ceritanya, pokoknya ceritanya omsetnya lagi turun. Nah ya balik lagi, ternyata namanya dagang ya, kadang naik kadang turun tuh biasa. Jadi tapi karena dari situ tiba-tiba ada viral gini, terus aku diundang kanan kiri gitu. Alhamdulillah banget, puji Tuhan banget. Aku mau ucap syukur sama Gusti Allah. Pokoknya aku tuh bisa ini Mas, bisa sedikit napas Mas. Aku bener-bener, karena aku harus satu hari itu harus, mobilnya kan ada beberapa, kebayang dong cicilannya per hari berapa. Jadi di atas 1 juta tuh harus punya, karena aku bertanggung jawab banget sama anak-anak aku, mereka harus punya. Kalau aku nggak kerja hari ini, ya mobil aku nggak bisa. Dulu pengen bunuh diri pernah kayak 7 tahun yang lalu, tapi kalau gangguan enggak. Makhluk Tuhan yang paling cantik itu sebenarnya aku. Ya, kalau kalian mau tahu, cantik dalam arti kita boleh lihat orang-orang yang mengalami depresi berat, maksudnya kesulitan. Kalau aku masih bisa bicara waras aja udah syukur. Pinkan berusaha mengasah dan menguatkan fondasi hidupnya agar tidak mengalami kebimbangan lagi saat diterpa berbagai cobaan, yaitu iman kepada Sang Pencipta. Berbekal iman itu pula lah, dengan keuletannya dalam bekerja keras, membuat dirinya mampu melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya, lebih khusus lagi terkait masalah ekonomi. Pinkan akhirnya bisa meraup apa yang ia inginkan, harta, popularitas, hingga bisnis yang menggiurkan dengan memiliki puluhan perusahaan dan yayasan. Nafas aku itu nangis. Iya, nafas aku itu nangis. Menangis, tapi aku mau bilang ya, menangis bahagia. Menangis bukan menutupi, aku menangis iya, sedih iya, capek iya. Kerasa tangan udah mau buntung, Mbak. Mbak bisa bayangin tangan aku ini tangan paling kasar di dunia. Dan kaki aku ini kaki paling kasar yang ada di dunia. Aku nyiapin mesin jahit, tapi Tuhan malah sulap aku kayak pakai Cinderella gitu. Aku malah jadi sibuk nyanyi, sibuk ke TV, bahkan aku tagihan aku yang banyak itu
Kebayang dong pusingnya aku kayak gimana. Dibalik sama Tuhan gampang banget, gara-gara aku mau ketemu Maya duluan, dibalik begini. Sampai kalian percaya atau enggak ya, di HP aku nggak kepegang balesinnya. Semuanya tuh mau kasih uang sama aku, nggak kepegang. Ngebalesinnya tuh nggak kepegang. Sampai akhirnya aku ada manajer baru ketemu juga. Aku sering dibilang, kok gini, kok gitu, kok gini. Tapi aku bertanggung jawab sama anak-anak aku. Tiba-tiba aku jadi kreatif, bikin mesin jahit, bikin apa. Jadi aku punya I.O, punya film, punya production house, apa itu dengan modal kecil semua. Dengan modal kecil aku belajar dari YouTube gimana caranya jadi pengusaha dengan modal kecil, nggak perlu miliaran gitu. Jadi dari situ ternyata Tuhan baik, aku jadi punya puluhan perusahaan. Terjalnya perjuangan Pinkan Mambo dalam menapaki kehidupan yang penuh beban dan lika-liku. Seperti apa harapan Pinkan saat ini dan ke depannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terjalnya Pinkan Mambo tapaki kehidupannya dengan penuh peluh dan perjuangan berat telah dilaluinya dengan sabar, tegar, dan penuh semangat, sehingga ia berhasil melewatinya. Kini, Pinkan bisa kembali tersenyum bahagia, bukan karena semuanya telah ia miliki dalam genggamannya, tapi karena ia kini tahu akan apa makna hidup yang sebenarnya. Obsesinya kini berubah, bukan ingin memiliki segalanya alias kaya raya, tapi bisa berbagi dengan banyak orang dari apa yang ia miliki, dengan harapan kelak ia bisa menikmati kebahagiaan kekal di akhir hayat hidupnya. Ia tidak ingin hidupnya berujung dalam penyiksaan abadi gara-gara keterikatannya dengan harta atau hal-hal duniawi. Singkatnya, keinginan duniawi seperti ingin menjadi kaya raya sudah tidak ada lagi dalam daftar harapannya ke depan. Kalau aku kan cuma mau masuk surga, Mas. Aku nggak mau kaya, nggak mau apa. Aku cuma mau masuk surga aja. Nggak ada niat lain. Cuma terus aku mikirnya jangan sampai di pintu surga aku tiba-tiba masuk neraka. Aku udah seperjuangan kayak gini masuk neraka. Maksudnya kayak ya Allah, dari tadi banting tulang, terakhirnya begitu. Kalah dong berarti. Maksudnya kayak ya udahlah gitu, kita berbuat baik aja pemirsa, amal ibadah kita. Aku juga nggak mikir oh gue orang agama apa, aku nggak pernah mikir agama. Yang penting aku baik aja sama orang. Aku juga anggap semua agama juga baik gitu. Aku belajar dari pengusaha-pengusaha yang ada di muka bumi. Jadi orang kalau misalnya sukses, penemu Apple, susah jalan pikirannya, nggak ada yang mengerti dia. Sama dengan aku, nggak ada yang mengerti kemana arah tujuan aku, tapi aku tahu sekali kemana arah tujuan aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.